Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rahimahullah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita sekalian, yaitu doa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari adab kubur, dari siksa kubur. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, terutama doa di akhir tasyahud al-akhir ketika sholat. Ini kalau dianjurkan untuk berdoa, salah satunya dengan berlindung dari siksa kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini menunjukkan bahwasanya siksa kubur atau nikmat kubur ini merupakan sesuatu yang pasti dan harus kita yakini keberadaannya. Jadi nanti kita sekalian ketika sudah meninggal dunia, itu pertama kali akan masuk alam barzakh, yaitu alam kubur, ya. Dan kemudian nanti di alam barzakh itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah seorang akan mendapatkan nikmat kubur, kenikmatan kubur. Yang kedua, kalau tidak nikmat kubur, maka akan mendapatkan siksa kubur. Dan salah satu hal yang sering diulang oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita umatnya adalah berdoa minta perlindungan dari siksa kubur. Ya, supaya kita sekalian bisa nanti selamat di alam barzakh, mendapatkan perlindungan dari Allah dari siksa kubur, dan kita nanti akan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai lupa kita semuanya untuk berusaha memperbanyak doa dan minta perlindungan dari adab kubur. Jemaah sekalian yang dimuliakan, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan tentang hal-hal yang akan menyelamatkan kita dari adab kubur. Jadi bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita sekalian itu terbebas dari adab kubur. Dan itu merupakan harapan kita sekalian nanti kita sudah wafat. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama kita rahmatullah alaihi, salah satunya Al-Imam As-Samarqandi rahmatullah alaihi, dia mengatakan, man arada yanjuwa min adzabil qabri, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, fa alaihi an yulazima arba'at asya'. Hendaknya dia itu melazimi itu maksudnya melakukan secara kontinu dan istiqomah 4 perkara. Oke, wastaniba arba'at asya', dan harus menjauhi 4 perkara. Jadi menawi kula panjenengan pengen selamat saking siksa kubur, maka hendaknya kula panjenengan istiqomah melakukan 4 hal, mengamalkan 4 hal, dan berusaha untuk meninggalkan 4 perkara. Paham nggih? Kemudian nggih. Di sini disebutkanlah beliau rahmatullah alaihi, apa 4 perkara yang hendaknya kita lakukan supaya kita terbebas dari siksa kubur. Itu yang pertama, kata beliau, yang pertama adalah famuhafadhatus sholawati wa shadaqati wa qira'atil qur'ani wa kathratit tasbih. Apa? 4 hal yang harus kita jaga supaya panjenengan terbebas dari adab kubur itu ada 4. Pertama apa? Muhafadzah, senantiasa menjaga apa? Pertama itu sholat fardu.
menjaga sholat fardu yang 5, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Nek kula panjenengan pengen apa? Terbebas dari siksa kubur. Kita jaga sholat fardu ini, Pak. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus menunaikan sholat fardu itu semuanya. Tidak boleh sholat cuma 4 fardu, atau cuma 3 fardu, atau cuma sholat fardunya cuma maghrib sama isya. Yang subuh, zuhur, asar, boten. Tidak boleh. Harus nih, Pak. Ini tidak boleh ditawar. Oke? Paham betul ini? Paham betul? Namun nawar-nawar. Oke? Senangannya nawar. Menawar, nanya. Ini aja menawar pas membeli sesuatu nawar. Tapi untuk sholat fardu itu tidak bisa ditawar. Harus sudah 5 wajib karena itu masuk rukun Islam. Rukun Islam yang kedua, bunya Islam al-khamsin. Yang kedua apa? Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus shalah. Dan menegakkan sholat. Setelah syahadat itu apa? Sholat. Jadi sholat fardu itu tidak boleh ditawar. Dari 5 ya 5. Ya harus sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan apa? Asar. Tidak boleh ditawar. Bahaya. Karena itu rukun. Di rukun itu tidak ada tawar-menawar. Nek sing sholat fardu ya. Berbeda kalau sholat sunnah itu masih bisa lebih fleksibel dan longgar kalau sholat sunnah. Tapi nek sholat fardu tidak boleh ditawar. Iman yang harus diterima. Boleh. Seorang muslim sampai tidak sholat itu bagaimana? Apa yang akan kita bawa nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala kalau bukan sholat kita? Oke? Nopo? Kula jenengan badhe beto nopo? Kangge ketemu Allah Subhanahu wa taala kalau bukan membawa amal soleh dan amal soleh itu apa? Sholat fardu. Sampai para ulama memperdebatkan hukum orang meninggalkan sholat fardu itu apa? Apakah murtad, keluar dari Islam? Apakah dia fasik? Walaupun menurut mayoritas ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi bahwa meninggalkan sholat fardu itu tidak sampai kafir selama orang itu masih meyakini kewajiban sholat fardu. Hanya fasik itu apa? Murtad itu jadi pelaku besar-besar fasik. Bahaya yang fasik itu. Bahaya ibaratnya di pinggir neraka juga. Jadi mau bapak ibu sekalian, ketika kita keluarga kita harus kita jaga, keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, jangan sampai ada yang belum sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satu cara menjaga diri dan kita dan keluarga kita dari api neraka adalah mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan menjalankan sholat fardu yang 5. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak menjaga sholat, tidak sholat fardu, atau sholat fardunya bolong-bolong, atau sholat fardunya cuma 2 kali misalkan, itu sangat berpotensi terkena siksa kubur. Karena salah satu kriteria orang yang akan selamat dari siksa kubur adalah yang menjaga sholat fardu. Bahaya. Jadi enten yang meninggal dunia terus masa hidupnya bukan pernah sholat, bahaya banget. Yang bahaya sekali, mungkin 85% kena siksa kubur. Walaupun kita tidak memastikan, karena memang nanti Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bisa diampuni, bisa tidak. Tapi secara teori sangat besar kemungkinan yang buatan sholat mereka mungkin enter dalam kubur terkena siksa kubur. Pokoknya jenengan kan jelas lagi. Pengen ngerti rasanya.
boleh merasakan bakso mawon, tapi nek masalah siksa kubur no, jangan. Jangan, karena ini merupakan jalan hidup berjenjang. Sampai wafat, sholat harus dipegang teguh. Sampai jenengan pulau, walaupun pas sakit pun, pulau jenengan tegak sholat. Aja masuk angin sithik, flu atau pilek malah prei sholat. Betul angsal, tidak boleh itu. Tidak boleh. Tetap harus sholat. Walaupun jenengan itu, misalnya sakit parah diselang, beriku selang, kabeh diselang. Ini tetap masih wajib sholat kok. Cuma flu pilek betul sholat. Tidak boleh. Bahaya Pak itu. Justru ketika kita sakit ini kita harus semakin mendekat kepada Allah SWT, karena kita tidak tahu jangan-jangan itu akhir hidup kita. Ya, kita tidak tahu gitu. Ya benar. Semakin kita sakit justru kita harus semakin takwa mendekat kepada Allah SWT dengan sholat, bukan malah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, dalam kondisi apapun kita, jangan sampai meninggalkan sholat fardu. Ampun, di perjalanan, bekerja, apapun kegiatan kita, pas dengan adzan, adzan, panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Pak. Sinten sawah, istirahat. Yang di kantor, yang di pabrik, yang di perjalanan, yang di pasar, semua berhenti dulu. Sholat. Ini kalau jenengan dipanggil oleh Allah, dipanggil atasan, misalnya jenengan dipanggil atasan, langsung jadi boten, langsung. Menteri dipanggil presiden, langsung Pak, boten sesuk boten, langsung. Dapat dipanggil Gusti Allah kok malah endo ngeles. Mereka memiliki alasan di konsulat alasan. Iki sing manggil Gusti Allah Pak, sing nyiptakne kula panjenengan, sing ngopeni maringi rezeki DLL tanpa batas, sing manggil niku. Kok sing mas memiliki alasan sibuk, alasan dan lain sebagainya. Jaga sholat, jaga apa? Sholat pun usahakan sholat di awal waktu. Menawi saged berjamaah itu lebih utama, gitu. Berjamaah ke masjid itu pahalanya besar. Walaupun memang mayoritas ulama tidak mewajibkan. Hanya Imam Ahmad, Hanafilah dan Hambali yang mewajibkan, tapi mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah boten mewajibkan sholat jamaah. Mustahab, tapi pada Imam Syafi'i itu fardu kifayah, wajib tapi untuk sebagian, boten wajib secara ain, secara personal. Tapi terlepas dari itu, semua ulama sepakat bahwa sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Makanya nek dengan sholat usahane imam sholat ke masjid berjamaah. Walaupun sholat jamaah dia tidak harus di masjid, ini juga harus diluruskan. Kadang di pasar udah ke masjid ya cari keuangan, kita di sawah bisa, kita di kantor bisa, kita di mana bisa. Ya harus di masjid tapi berjalan. Oke, jadi menjaga sholat. Pokoknya Bapak Ibu menawi panjenengan sedaya kita sekalian selalu menjaga sholat kita istiqomah sampai ke wafat, dan insya Allah kula panjenengan akan dijamin keselamatan dari adab kubur dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Amin ya. Amin. Terus ampun ingkang sholat nggih. Siap betul niki? Siap. Tenang. Alhamdulillah. Nomor kali sing dijogo supados kula panjenengan terbebas dari siksa kubur adalah nomor wasodaqati muhafadzatu as-shadaqah, menjaga sedekah.
pokoknya jenengan kula kita menika harus berusaha menjadi pribadi yang roman, dermawan, suka berbagi, senang sedekah, senang berinfak. Bagi marasatna hum yunfiqun, salah satu ciri orang beriman itu apa? Senang sedekah, yunfiquna. Bagi marasatna hum yunfiqun. Dari sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka infakkan, senang berbagi, senang memberi. Terutama memberi kepada orang-orang yang kesusahan, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang cacat. Ini berbagi. Nah, jenengan senang berbagi, jenengan sedekah, mungkin alam kubur jenengan dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Dan berbagi menikah tidak harus orang kaya, sesuai kemampuan ulama jenengan. Nek sagete 1.000 rupiah tidak masalah, 500 rupiah bukan masalah, 2.000 tidak masalah. Karena yang dinilai oleh Allah itu sebenarnya yang ada di dalam hati, keikhlasan keuangan jenengan, bukan nilai yang besar. Kadang nilai yang kecil tapi kita ikhlas, itu pahalanya besar. Kadang-kadang nilai yang besar tapi boten ikhlas, boten enten pahalanya. Jadi mangke ibarat ngaji mulai besok kula jenengan niat ingsun sedekah tiap hari sesuai kemampuan kula jenengan. Boten tidak harus berupa uang. Nek enten duit 1.000 nggih 1.000. Nek misalnya kita hanya punya misalkan sayur nggih sayur, nek mboten sayur nggih napa? Nggih. Ayam bakar. Kok nyelot gede. Duwene bothok ya kei bothok tanggane. Bothok melanding, tapi jerone kei daging sapi. Sedekah, pokoknya yang penting sedekah, Pak. Nggih. Pun kula sampaikan, mriki pun kula sampaikan dereng bahwa para sahabat menika, para generasi pendahulu kula jenengan menika, para ulama meniku sampai-sampai mereka mboten memiliki harta atau dalam kesempitan itu tetap sedekah. Enten sebagian salaf ulama pendahulu kita niku napa? Beliau itu sedekah, sedekahnya bibasolah. Basolah niku 1 biji bawang merah basolah. Karena tidak punya apa-apa dan punya cuma 1 biji bawang merah, sedekah 1 biji bawang merah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW itu sedekah ya bihabbatin min inabin. Sedekah dengan 1 biji anggur, 1 biji anggur lho, Pak. Senes seprapat, senes setengah, senes 1 kilo biji anggur mboten, cuma 1 biji anggur sedekah. 1 biji kurma, duwene niku nggih 1 biji kurma, 1 biji anggur. Napa sing duwe kula jenengan? Wong niki ketoke kula sawang-sawang nggih wong makmur-makmur. Gitu. Maksudnya ya normal lah, kula jenengan punya insyaallah. Cuma tinggal kemauan kita, mau atau tidak sedekah menika. Umpamane sing gampang ngeten, jenengan program setiap subuh, ajeng sholat subuh mang dari rumah niku mbetok arto bawa uang 1.000 rupiah pun tiap hari mang cemplung ke kotak masjid 1.000 napa 2.000 mesti niku sampai mungkin jenengan wafat. Kula jamin jenengan bakal terbebas saking siksa kubur. Kubure dadi diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dadi taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya napa? Sedekah kula jenengan saat masih hidup di dunia. Udah Ustaz nek duit mboten enten. Wis duwene napa jenengan? Wis pokoke masa iya misale napa mboten duwe napa-napa kayake mboten enten niki. Mesti tesih enten duwe maksudnya. Masih memiliki sesuatu. Lah niku monggo, nggih.
Siap mboten iki? Siap nggih? Siap. Monggo mangke bibar pengajian, bibar nanti besok pagi monggo kita berusaha niku. Mengke ngeten nggih. Nek kula jenengan pun biasa, Pak. Mboten sedekah niku sehari mboten sedekah malah bingung. Enten sing kurang hidup kita apa nggih? Apa ya kok saya kayak ada yang kurang dari hari ini? Oh, ternyata dereng sedekah. Dadi nek jenengan niku tekan seseorang sing meminta atau jenengan ketemu orang cacat atau jenengan ketemu napa yatim piatu niku artine Allah mengirim kepada panjenengan ladang beramal. Ngoten. Ampun susah. Alladzina yunfiquna nama nika ayate alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di saat sarra, di saat lapang, wad dharra, dan di saat apa sempit. Jadi kula jenengan niku nek ajeng sedekah ampun menunggu kaya. Sik aku tak sugih sik. Tak sugih sik mereka agak sedekah. Ternyata sampai wafat mboten sugih-sugih. Akhirnya mboten sedekah. Jadi sedekah niku ampun menunggu napa? Sugih. Ampun menunggu kaya, Pak. Ampun pokoknya kula jenengan pas urip niki ya niku sedekah. Ngoten. Sing gadah toko ya ampun lali di napa? Di napa istilahnya? Disisihkan sedikit. Kula cerita nih, kula supen. Hari Jumat kemarin Jumat pagi kan saya ngisi di Perumnas. Pas pulang niku saya menika beli bensin di satu pom bensin di Karanganyar niku. Kemudian pas saya ngisi, setelah ngisi ini dipanggil petugasnya yang ngisi kula niku. Mas-mase, Pak, niki enten Jumat berkah. Oh, dari siapa, Mas? Dari pemilik pom niki. Pemilik pom niku mboten lali, Pak. Diparingi rezeki kathah, pom bensinnya rame, sedekah Jumat berkah. Kula buka kan omah. Wah, lumayan. Enten iwake pitik yen. Enten iwake pitik, Pak. Wah, lumayan iki. Kula kita mau snack rega-rega 5.000 napa 3.000. Ternyata niku nek saya kalkulasi mungkin 15 sampai 20.000. Per bungkus niku lho. Isine iwak pitik enten niku enten 10. Wah, jos ini. Sampai tak doakan. Nek saya beli bensin lagi aja mampir niku malih. Mboten mergo entuk niku nggih, maksudnya mboten mergo entuk bingkisan niku mboten. Tapi maksudnya niki sing duwe pom bensin niki mboten lali kalih pangeran. Mboten lali sedekah. Diparing rezeki kathah ning mboten lali. Ngoten. Niki nomor kalih nggih. Siap niki. Sing nomor kalih siap mboten kula jenengan? Alhamdulillah. Nek sing ora siap monggo. Lah ngopo ora nurut karo ustaze ngopo ngundang aku gitu. Nomor 3, sesuatu yang akan menyebabkan kula jenengan terbebas dari siksa kubur nggih menika wa muhafadzatu atau muhafadzatu qiraatil Quran, menjaga Al-Qur'anul Karim. Maksudnya menjaga niku pripun? Berusaha membaca Quran sak mampune kula panjenengan, terutama panjenengan ingkang sampun saged maos Quran. Monggo diwaca Qur'ane, ampun disimpen tok ning dhuwur lemari, ngantek lumuten, ngantek pangan rayap. Mboten tahu diwaos, ndak pernah dibaca. Eman-eman Pak, Al-Qur'an itu pahalanya sangat besar. Oke, monggo dibiasakan. Jadwal kula jenengan mungkin setiap masing-masing kita punya jadwal berbeda-beda gitu. Oh, Pak Ustadz saya seneng ba'da maghrib, monggo. Enten sing napa seneng ba'da isya silahkan. Enten sing seneng ba'da subuh silahkan saja. Beda-beda betul napa-napa, tapi kita harus punya aktivitas membaca Al-Qur'an semampune kula panjenengan masing-masing. Nek kangge
para pekerja berat gitu, kerjaannya siang hari berat niku nggih, misalipun ba'da subuh raketang sak lembar. Lho sak lembar, Pak. Sak lembar mung 2 halaman, kali halaman 2 halaman sak lembar niku paling nggih paling 5 menit mboten enten. Nggih. Syukur-syukur lebih nggih. Dadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi di rumah kula jenengan tuh ada lantunan napa? Kitab suci, kalam ilahi, Al-Qur'anul Karim. Maos Al-Qur'an. Pahalane besar sekali niku. Membaca Al-Qur'an niku mboten per kata nggih pahalane, tapi per huruf. Satu huruf niku satu kebaikan dilipatkan oleh Allah 10 kebaikan, Pak. Jadi nek maos alif lam mim niku 3 huruf. Niku per huruf enten pahalane satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10 jadi 30, Pak. 3 huruf pun 30. Lah jenengan maos Al-Fatihah pun pinten iki. Ustaz, kula ndek mben tobaté rada telat. Pun tuwek. Sudah tua baru tobat, jadi mboten bisa baca Quran. Pripun Ustaz? Kula mboten saged masuk enten nomor 3 niki. Carane nek mboten saged maos Quran, jenengan apali surat nopo? Al-Fatihah hafal mboten? Hafal mboten? Hafal. Nggih niku mawon mang waos. Nek ora iso maca Quran, Al-Fatihah panjenengan baca semampu jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir. Nek mboten saged maos Al-Qur'an, baca Al-Fatihah, Pak. Ping 3 napa ping 7. Mengke besok lagi dibaca lagi. Hafale mung niku kok. Niku pun termasuk niku. Termasuk niki membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur kula panjenengan niku napa? Sing pun radi-radi lancar, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, ingkang lumayan lancar baca Qur'ane menawi saged per bulan niku khatame sepindah sekali, bisa khatam sekali. Sing pun lancar lho niki. Nek sing dereng lancar nggih dimaklumi. Sing penting iki pokoke ini. Sing penting maca Quran sak mampune. Ustaz, niki kula pas rada aras-arasen keseleram, ya leren sik. Dadi nek pokoke santai mawon ning nggih tetep maca Quran. Nek pas panjenengan kecapean nggih, terlalu berat karena siang hari ini kerjane berat, jane pas panen bahkan pas panen gue kesel banget. Yes, liberian maca Quran. Mboten napa-napa ngoten niku. Mboten napa-napa. Jadi istiqomah itu tidak harus setiap hari terus nggih, tapi istiqomah itu dihitung secara kalkulasi keumuman. Intine napa? Kula jenengan gadah kebiasaan maca Quran walaupun kadang-kadang libur, mboten napa-napa. Istiqomah itu tidak harus tidak pernah libur, ngoten lho. Paham mboten niki? Paham nggih? Kados ngoten. Misalnya tiang seorang yang hafal Quran itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah dalam membaca Al-Quran, tidak pernah lupa. Sak hafid uang hafal Quran niku nek dadi imam kadang nggih lali. Imam Masjidil Haram niku lho. Nggih. Masjid Nabawi, Masjidil Haram niku pas kula salat mriku ya beberapa kali nggih bacaannya salah padahal hafidul Quran. Gitu. Wajar seperti itu. Yang penting is pokoke maca Quran. Nggih. Nggih, maos Quran sak mampune mawon. Pas rada males ya Al-Ikhlas tok ya ora apa-apa. Al-Ikhlas Ustaz ya wis monggo. Al-Ikhlas lu ya lumayan hebat kok. Pokoke ngaji kalih kula iki penak wis. Ngopo ngaji kok ora penak gitu. Nggih. Nomor sekawan. Nomor 4, sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah napa? Wa kathrati tasbih, muhafadzatu kathrati tasbih. Menjaga banyak membaca tasbih. Tasbih niku apa? Ucapan subhanallah. Mang kata-kata ngucapke niki, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Ampun dolanan HP wae. Ya, tapi mang selake maca napa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kan numpak sepeda motor. Perjalanan 20 kilo. Wah nek maca subhanallah pun pinten iki coba. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, mensucikan tanjih
Tanzihullah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sing ibu-ibu ngiris brambang subhanallah subhanallah. Nek rewang niku lho Pak, nek rewang ibu-ibu rewang daripada jenengan gibah ngomongke tanggane ya. Wah, nek ngomongke tanggane asik banget tok. Iya nggih kok, mantap mencap-mencap ngono. Lho, ngaku. Ngaku berarti wonge teko iki. Iya lho, nek hajatan iki lho, nek buah cerita iki siaran apa iki? Siaran ngantek semangat era ngrungokke yo tanpa ngantuk niku. Nggih. Lah daripada ngoten lah yo subhanallah, subhanallah. Lumayan niku, gitu. Gitu mboten? Siap nggih ibu-ibu nggih? Siap napa? Nggih. Kita luangkan waktu kita untuk membaca subhanallah, nggih. Subhanallah semampu kita masing-masing, fa insyaallah mangke di akhirat atau di alam barzah, alam kubur jenengan, nek jenengan memenuhi ngamal ke 4 hal niki, fa insyaallah panjenengan sedaya khususipun sing malam hari ini tanggal pinten niki? Tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli tahun 2025 fa insyaallah bakal selamat saking siksa kubur. Sing ra teko ya rugi dhewe. Saklae absen. Pokoknya pas jadwal kula pun absen. Mungkin enten donga-donga ngeten iki ora masuk jenengan. Loh, enten alam barzah kok kecer iki bocah iki. Pak iki kecer. Oh, pas tanggal niki wau mboten teko. Mboten teko. Mboten mlebu dongane ustaz. Nah iki 4 niku. Menjaga sholat, menjaga sedekah, membaca Quran dan membaca tasbih subhanallah. Lah niki Bapak Ibu sekalian, 4 hal menika belum cukup, harus disempurnakan dengan meninggalkan 4 perkara. Niku dilaksanakan, diamalkan, tapi niki enten 4 perkara sing kudu harus jenengan kula sekalian harus ditinggalkan juga. Napa niku? Inggih menika yang pertama, kula jenengan harus meninggalkan yastanibuha, ya, yang harus ditinggalkan apa? Fal kadzib, sering berbohong. Jangan suka berbohong. Jangan suka berbohong. Niku iyyaka wal kadzib. Hati-hati kamu jangan berbohong. Nek dadi pejabat aja seneng ngapusi. Aja seneng korupsi. Korupsi niku intine bohong. Nggih mboten? Kula tahu ya. Entar sing nelpon kula, Pak Ustadz ini saya kan tanah ibu saya niku yang di tanah kelahiran kula kan tidak saya tempati, saya karena ikut istri. Dipanggil petugas pemungut pajak tanah kula di telepon, Ustadz ini pajaknya tanah jenengan belum dibayar. Oh iya nanti saya bayar. Berapa? Sekian. Padahal ketika saya tonton giri suratnya niku jumlahnya tidak sampai sekian. Jadi dinaikkan. Tapi saya nggak protes, tak biarkan saja. Artinya ini contoh pejabat yang kurang baik. Jadi pajak tanah ibu saya sekian, tapi dinaikkan sekian. Yang tertulis sama terucap niku beda. Tapi saya langsung dahuluan, Pak ini saya lebihi, ya sudah, ya sesuai permintaan niku. Itu ndak boleh, karena itu bohong, nanti tidak barokah. Pejabat. Makanya kula pun berkali-kali menyampaikan, kalau kita ingin kaya jangan jadi pejabat. Paham betul niki? Nek kula jenengan pengen kaya jangan jadi pejabat. Karena nanti orang yang pengen kaya tapi lewat jalur pejabat biasanya apa? Biasanya korupsi. Korupsi kok sampai sekian ratus miliar. Korupsi sampai sekian puluh triliun. Nauzubillah min dzalik.
Apa ndak takut di akhirat niku tanggung jawab niku? 1 rupiah niku ada tanggung jawab. Kok ini bermiliar-miliar, ratusan sampai triliunan. Apa? Nanti jadi orang bangkrut di akhirat dan masuk neraka jahanam gara-gara nopo? Membohongi orang, membohongi rakyat, membohongi kaum muslimin. Niku. Kadang-kadang sakniki pejabat sing jujur malah nopo? Disingkirkan, dianggap macam-macam. Padahal pengen jujur saja. Dan walaupun seburuk ini saya masih mendapatkan orang-orang jujur. Saya pasti mendapatkan pejabat-pejabat yang jujur juga ada. Polisi yang jujur masih ada juga. Tapi banyak-banyaknya nggih mboten jujur. Jadi sing jujur kalau sing mboten jujur oke pundi? Oke sing mboten jujur. Pripun? Saya pernah ke satu percetakan gitu. Percetakan itu bareng pejabat Pemda nyetak nopo baliho nopo untuk kegiatan apa di pemerintah daerah niku. Pas menota ke kasir tempat percetakan itu kan bareng saya. Samping saya beliau dulu terus kula. Beliau menyampaikan ke kasire percetakan itu. Ini kan Mas, ini kan habisnya 25 juta. Jenengan nulisnya habisnya 40 juta. Di notane kon gawe 40 juta, padahal aslinya habisnya pinten 25 juta. Berarti sisanya pinten niku? Hah? 15 juta. Niku masuk kantong didum kanca-kancane. Nauzubillah min dzalik. Jadi pulau niku langsung menyaksikan Pak, bukan cuma katanya bareng pulau kok. Malah ngomong, Mas, kita sama-sama tahu ya. Berbuat dosa kok sama-sama tahu. Mlebu neraka bareng gitu. Kok sama-sama tahu bagaimana maksud berbuat maksiat kok sama-sama tahu. Mencuri uang rakyat kok sama-sama nopo? Tahu. Aduh, parah. Ampun ngoten nggih. Ampun nggih, pokoke dados tiyang napa jujur. Ya. Niki harus kita tinggal al-kadzib, harus kita tinggalkan. Wal khianah, nomor kalih napa yang harus kita tinggalkan? Berkhianat. Khianat niku napa? Khianat niku napa istilahnya itu? Tidak amanah terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Misalnya ngeten khianat niku. Kita dititipi orang sepeda motor. Kemudian sepeda motor itu tidak kita jaga, kita pakai rusak dan lain sebagainya. Ini mboten amanah no ini. Itu namanya nama khianat. Harus benar-benar amanah. Ngoten nggih. Lawane khianat kan apa? Amanah. Jujur amanah. Mana enten kisah dalam sebuah hadis niku ada seorang tuan punya nopo pekerja, kemudian pekerja menika nopo dapat bayaran dari tuane niku, tapi kemudian si orang niki pergi pekerjaan niki, sampai akhirnya bayaran si pekerja menika dikembangbiakkan oleh tuane, dibelikan kambing sampai banyak banget, tapi mboten dimiliki. Mboten dimiliki, dikembangbiakkan oleh tuane niki mboten dimiliki. Sampai satu saat pekerjaan niku balik ke rumah tuane niku. Terus tuane niku napa? Si pekerjaku itu kambing sak lembah niku sing jumlah ratusan niku itu milikmu semua. Loh, kaget pekerjane. Loh, saya nggak pernah memiliki niku kok, nggak pernah beli kambing sebanyak itu. Ya, itu bayaranmu dulu, saya kembang biakan, kemudian jadi sebanyak itu milikmu semua. Loh, wong amanah ngoten niku, nggawa dite napa? Nggawa dite pegawene, bayarane pegawene ndak pernah berani mengambil sedikit pun. Sampai dikembang biakan, sampai berkembang segitu banyak kambingnya, semua diberikan tanpa terkecuali, tanpa satu pun tercecer, diberikan kembali kepada pekerjaan menika Pak. Masya Allah.
Nek wong sakniki napa dadi mandor, bayaran tukange dikon mlayu. Nggih napa mboten? La haula wala quwata illa billah. Niku namine napa khianat. Khianat. Nggih, paham mboten niki? Paham nggih? Ampun khianat. Mari kita tinggalkan khianat. Kemudian nomor 3 wan namimah. Namimah menika mengadu domba. Ampun niki mengadu domba. Kadang-kadang biasanya sok ibu-ibu niki. Ibu-ibu niku sok seneng napa mengadu domba. Ketemu si A ngelek-elek si B. Enggak ketemu si B ngelek-elek si A. Akhirnya B kali A padu gara-gara di niku yoan ya. Adu-adu. Ditinggalkan namimah. Kemudian yang terakhir apa wal baul, air kencing. Maksudnya apa? Hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri dari air kencing karena apa? Air kencing menika najis. Artinya kula jenengan harus menjaga diri jangan sampai terkena cipratan air kencing kita saat kita kencing. Baik di tubuh kita ataupun di napa? Pakaian kita. Nek kencing menika nyun pangapunten, nek setelah kencing maaf kemaluannya harus dicuci sampai bersih karena kencing menika najis. Paham mboten niki? Najis. Jangan sampai nyiprat ke tubuh pakaian kula jenengan karena itu najis. Mungkin nek najis salatnya tidak sah. Salatnya jenengan mboten sah. Kena kecipratan air kencing atau badan atau pakaian kita. Harus bersih Pak, harus bersih karena niku termasuk hal yang nanti kalau tidak bersih menjadi sebab adab kubur. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW sabda, tanazzahu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Hendaknya kalian semua menjaga diri dari air kencing karena sesungguhnya keumuman adab kubur menika disebabkan karena air kencing. Air kencing menika semuanya najis. Terutama air kencing manusia kita sekalian itu najis. Air kencing hewan nggih najis semuanya, mau yang dimakan dagingnya, mau yang haram di dagingnya semuanya najis. Air kencing babi najis, air kencing anjing najis, air kencing kambing najis, air kencing unta najis, semua najis. Jadi nek jenengan ajeng salat kok dikencingi kambing dibersihkan mboten? Dibersihkan karena niku najis. Nek salat bar dikencingi napa kambing kok mboten dibersihkan, wah salate mboten sah karena niku najis. Jadi kayak cerita beberapa waktu yang lalu niku ada seorang yang umroh ke Saudi, terus mampir kandang peternakan unta, terus niku minum susu unta malah dicampur air kencing unta. Kantane untuk obat jare, waduh ini bahaya orang ini. Jadi niki sudah bawa nopo sebotol susu unta malah ditambahi air kencing, Pak. Air kencing unta dicampur susu terus diminum. Lah ini parah nih. Air kencing unta niku najis kok diminum. Nggih, ndak boleh. Nek enten riwayat hadis Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat Uraniyin, sahabat daerah Uraniyah yang sakit di kota Madinah untuk berobat dengan air kencing. Pernah nih enten hadise. Ada sahabat yang tinggal di pegunungan masuk kota Madinah sakit karena hawane berbeda, terus sakit gak ada obat, cari obat kemana-mana ndak ada, akhirnya disuruh Nabi untuk minum air kencing unta. Niku bukan berarti kemudian air kencing unta menika suci, boten, tetap najis, dan itu diperbolehkan hanya kondisi darurat karena nggak ada obat. Lah kok sakniki malah uyuh unta diombeni. Ndak boleh, hukumnya haram karena najis. Najis malah ngombe uyuh unta sisa. Niku salah memahami hadis, Pak. Makanya memahami hadis itu tidak mudah. Jadi
sahabat sing minum air kencing unta waktu itu sakit karena darurat. Nek kula njenengan mboten darurat sakniki obat masuk angin kathah kok malah ngombe uyuh unta. Sudah pertama najis, nomor 2 niku ya salah paham niku, keliru. Paham nggih? Jadi mungkin ampun ngombe uyuh unta nek nyang umrah. Saya dulu di Yaman pernah, Pak, ditawari orang, ya orang yang salah paham juga. Ini ditawari orang Arab sana, ini air kencing unta ini. Terus teman saya sing ya ngeyelan orangnya dan memahami hadis niku juga keliru. Wah, ini kata sahabat ada yang minum air kencing unta loh. Terus diminum dia. Terus ditawarkan ke saya. Ini mau ndak kamu minum ini air kencing unta, mantep ini. Baru tak cium niku saya pun mau muntah. No. Karena saya tidak paham, tidak salah paham hadis. Anda yang salah paham hadis itu. Minum air kencing unta. Pada sahabat yang minum itu kondisinya darurat. Nek sakniki ndak darurat ya nggak boleh, wong itu najis kok. Kaya renek minuman lain. Ya lebih enak napa minum susu napa Fanta, Coca-Cola, jelas air kencing unta kok diminum. Mengke sisan air wae sapine kae nguyuh tadai. Gek diombe kono ben sehat. La haula wala quwata. Paham nggih? Paham mboten iki? Alhamdulillah. Ya, makanya memahami agama itu penting sekali, membutuhkan guru, membutuhkan para ulama. Termasuk gini, saya ingin sedikit lagi Pak, 5 menit saja. Tentang hal yang saat ini agak rame ya, tentang masalah penggunaan son horeg, rame nih baru son horeg. Dan saya baca para ulama di Jawa Timur, beberapa kiai dan juga MUI Jawa Timur itu sudah memfatwakan haram son horeg nih. Saya ingin ngeten, kembali ke masalah tadi. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, berkaitan dengan hukum-hukum agama itu kembalikan pada ulama. Nempel ulama fatwa haram ya sudah, kita terima. Kita bukan ulama, sudah ada ulama yang berfatwa haram ya sudah. Sebab bagaimana kok son horeg ini diharamkan oleh ulama saat ini, para ulama-ulama besar Indonesia dan juga MUI Jatim. Sebab ini son horeg itu perhatikan nih, harus paham nih jenengan. Son horeg niku haram bukan date, bukan dat sone haram niku mboten. Tapi yang diharamkan itu penggunaannya. Karena namanya hukum niku berkaitan dengan perbuatan bi af'alil mukallafin, berkaitan dengan af'al napa perbuatan hamba. Nek son horeg meneng jejer kok haram ya haram piye ora dienggo. Ndak begitu. Yang haram niku penggunaannya, Pak. Kenapa sampai fatwa ulama haram? Karena son horeg itu son yang berlebihan, yang suaranya berlebihan sekali di luar batas, yang sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Son yang kita butuhkan ngeten-ngeten iki, tujuannya kan hanya untuk menyampaikan suara untuk bisa didengar orang, gitu, betul, supaya jelas, supaya gampang, supaya sampai ke belakang-belakang bisa jenengan dengar dengan baik. Kan tujuannya cuma niku toh. Nah, nek suara seperti ini udah cukup, kenapa harus sampai pakai horeg? Sampai jugluar. Waduh. Saya niku memang termasuk orang yang sensitif dengan suara keras ya. Kok sampai horeg kayak gitu tuh, kayak dodo kula niku ajeng pecah. Saya suni sampai ajeng pecah dodo kula, padahal kula mung lewat. Enten son horeg, kula lewat naik sepeda niku dodo kula pun kayak pecah. Apalagi sing masyarakat di situ.
Padahal masyarakat niku mungkin nek malam ada yang pengen istirahat, ada yang sakit, ada yang sudah sepuh, sudah tua, ada anak-anak sampai semalam mboten istirahat. Sebabnya napa? Son horeg niku. Jadi hadisnya napa, Pak? Hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la dharara wala dirar. Jangan memudaratkan orang lain, jangan melakukan hal yang bermudarat. Secukupnya saja pakai sound itu, secukupnya saja. Yang penting sudah terdengar suara lebih keras, bisa dijangkau banyak orang, didengarkan banyak orang, cukup. Nggak harus sampai melampaui batas, karena itu pun secara secara kewajaran betul wajar melampaui batas, melebihi kapasitas yang biasanya. Jadi jangan sampai salah paham ngeten. Lho son kok diharamke mboten? Nek sone mboten, son sistem mboten. Yang diharamkan itu son horeg dengan penggunaan yang melampaui batas. Wong hadisnya jangan memudaratkan orang lain. Cobi nggih. Misalnya ngantek semalam masyarakat mriku karena son horeg mboten saged istirahat. Bayangkan, enten sing sakit, ada yang tua, ada anak-anak, ada yang besok mau belajar, anak-anak sekolah, gara-gara nih. Maka saya termasuk, mohon maaf nih, saya itu termasuk yang tidak setuju kalau pengajian sone terlalu besar, terlalu kuat gitu, sampai malam ngaji kok nanti jam 2 wengi ngoten niku jane kula mboten cocok. Jam 2 malam ya wayah turu. Ngaji yo. Jam-jam 10 lampung ngoten. Jam 10 selesai ngoten penak gitu. Nggih. Dadi secukupnya mawon lah. Jadi itu kaidah yang harus kita pahami bersama. Dan bagaimana dalam sebuah kaidah disebutkan apa? Daful mafasid muqaddamun ala jalbi al manafi. Jadi menolak kemudaratan itu lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Dan bagaimana penggunaan sound horeg yang di mobil-mobil truk ini kadang karena terhambat oleh kabel, terhambat oleh gapura ini malah sing dihancurke, kabel malah sing dipotongi. La haula wala quwata illa billah. Nah, wong dulu sejak dulu kita nggak pakai sound horeg ya pengajian ya lancar gitu. Tablik akbar ten lapangan ya masih lancar tanpa sound horeg. Ya sound biasa saja lah udah cukup. Digodek-godek ke arep jeng napa to yoan? Ya mau apa kita? Wong sing penting pun terdengar oleh jamaah, nek jamaah 1000 mau terdengar semua cukup sudah. Enggak usah sing sampai menggelegar sampai waduh. Ya Allah. Kita ingin menjaga segala sesuatu yang kita lakukan itu jangan sampai mengganggu orang lain. Prinsipnya orang iman napa? Prinsipnya orang beriman itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim niku apa? Orang yang masyarakat di sekitarnya, manusia di sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Ampun ganggu. Makanya kula niku berangan-angan, bercita-cita nek punya hajat nggak akan pakai sound system. Dalam arti sound system sing koyok mantu-mantu biasa nih, saya nggak pakai. Saya hanya pakai sound system biasa kecil, sekedar untuk nopo, yang nopo jenenge, sambutan-sambutan pun terdengar oleh yang hadir undangan saya saja. Nggak sampai jarak 10 kilo krungu, ndak. Karena saya pengen tidak mengganggu. Dan itu pun saya lakukan siang hari. Cuma pagi sampai zuhur atau jam 2, malam no. Malam tidak saya. Itu kula nggih, tapi jenengan nek ajeng mantu ya monggo saja, wong niku cuma pendapat saya. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dengan apa yang telah kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Panjenengan semakin semangat ngaji, semakin semangat sholat jamaah, memakmurkan masjid, dan insya Allah kalau panjenengan semua diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan dijadikan sebagai para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.